Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Theo Orlando Tavenae dengan NIM 2481009, Prodi Teknik Informatika. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil project Spring MVC Lab yang telah saya kembangkan menggunakan Spring Boot dan Java 25. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang 4 poin penting yang berada di dalam aplikasi tersebut, teman-teman ya. Poin yang pertama adalah demo project. Dan yang kedua ada penjelasan tentang inversion of control atau IOC. Yang ketiga adalah penjelasan dependency injection atau DI. Dan yang kelima adalah penjelasan pengiriman data kontrol ke template engine. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu menjelaskan tentang demo project. Nah, sebelum kita menuju demo project yang saya buat, kita akan ngerunnya terlebih dahulu agar otomatis eh, websitenya bisa dikunjungi ya teman-teman ya. Nah, kalau udah ada notifikasi seperti ini, artinya sudah berhasil ya teman-teman. Kita langsung saja ke websitenya atau browsernya. Di sini kita tinggal ngetik localhost, localhost, tik 2, 8, 80, 80. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah tampilan dari demo project yang saya buat. Ini adalah tampilan utama atau halaman home. Halaman home ini adalah page utama dengan desain modern yang menggunakan Tailwind CSS. Dan di sini juga terdapat navigasi, notifikasi atau navbar yang berupa home, produk, dan about. Nah, tampilan ini sudah menggunakan Tailwind CSS ya teman-teman, agar tampilannya semakin menarik dan kelihatan seperti modern. Nah, kita ke tampilan yang kedua, teman ya. Kita pergi ke produk. Otomatis find key yang di atas ini otomatis keganti menjadi slash produk ya teman-teman ya, karena kita tadi menggunakan eh, controller yang untuk mempermudah kita untuk masuk atau untuk mengunjungi browser tersebut. Ini adalah halaman produk ya teman-teman ya. Halaman ini menampilkan katalog produk seperti ini. Ada nama produknya seperti laptop, mouse, buku, ada juga makanan di bawahnya. Nah, di sini terdapat kategori, harga, stok, dan aksi. Nah, di dalam aksi ini kita bisa melihat detailnya. Ada berapa detail, ada beberapa stok yang masih ada, dan ada juga stok-stok lainnya yang dapat kita kunjungi, seperti yang dalam web tersebut. Nah, di sini juga ada filternya, kita bisa mengunjungi elektronik. Contoh, kita hanya pergi ke elektronik doang. Nah, otomatis dia akan menampilkan ini, yang elektronik doang. Begitu juga dengan buku.
Dan begitu juga dengan makanan ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya kita akan pergi ke halaman about. Nah, ini adalah halaman about ya teman-teman ya. Ini sudah juga menggunakan Tailwind CSS. Nah, di halaman about ini menampilkan informasi detail seperti tempat tanggal lahir, identitas, email, atau dan lain-lainnya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada pilihan bisa kembali ke home dan bisa kembali ke produk. Oke, mungkin itu saja demo project yang telah saya buat. Ini dia aplikasi-aplikasinya atau browser-browsernya seperti yang sudah teman lihat di dalam komputer ya. Bisa langsung mengunjungi. Di sini sudah tersusun rapi ya teman-teman ya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan kedua atau poin poin yang kedua yaitu penjelasan inversion of control. Nah, di dalam proyek ini konsep inversion of control diterapkan melalui penggunaan anotasi. Nah, ini dia anotasinya, yaitu add controller. Hmm. Add controller ini saya gunakan pada kelas-kelas seperti home controller, about controller, dan product controller. Saya menggunakan iOS ini di ketiga browser tadi ya teman-teman ya, yaitu di dalam page home, page about, dan page product. Nah, masing-masing saya menggunakan controller. Nah, controller ini tidak lagi membuat objek controller secara manual menggunakan kata kunci new. Nah, saya hanya cukup memasang anotasi controller dan otomatis Spring yang akan otomatis menciptakan dan mengelola objek di dalam kontainernya. Nah, saya menggunakan controller ini untuk mempermudah saya agar saya tidak membuat codingan manual atau saya tidak membuat perintah manual lagi dan itu sangat eh, menghabiskan waktu ya teman-teman ya. Apalagi kita di dunia pekerjaan ini membutuhkan keinstanan di mana jika kita di dalam dunia bekerja semua pekerjaan kita harus selesaikan dengan cepat dan tepat teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu function yang memudahkan kita untuk melakukan pengiriman data dengan cepat. Nah, tanpa kita membuatnya secara manual. Nah, kontrol ini mampu mengakses data otomatis atau aplikasi Spring ini melakukan otomatis apa perintah yang kita akan masukkan. Seperti ini. Controller, public class about controller. Di sini ada kelas yang saya gunakan about controller. Nanti kita akan membahas get mapping itu dan about model-model yaitu di A ya teman-teman ya. Nah, controller ini sangat berguna jika kita sedang mengejar pekerjaan kita. Nah, kontrol ini bisa diibaratkan dengan koki.
Jika saat kita berada di restoran, kita akan memesan makanan. Contohnya, kita memesan sebuah makanan Indomie misalkan. Nah, tanpa controller ini, atau controller ini ibaratkan dia dengan koki ya teman-teman, yang memasak atau yang membuat makanan tersebut. Nah, tanpa controller ini, kita akan otomatis bekerja sendiri. Kita yang buat perintah dan kita yang akan bekerja sendiri. Contohnya, kita yang memotong bawang, kita yang memasak telur, dan mencampurkan bumbu-bumbu lainnya. Sehingga nanti akan menjadi sebuah hasil. Nah, begitu juga dengan di dalam proyek tersebut, ya, teman-teman ya. Jadi, kontrol ini adalah sebuah kokinya. Kita hanya memasukkan eh, perintah dan otomatis perintah tersebut akan dikerjakan oleh controller tersebut ya teman-teman ya. Controller ini sama dengan remote juga, seperti remote AC lah misalnya. Kita hanya menekan tombolnya saja dan perintahnya akan muncul. Contohnya kita akan men-off-kan sebuah AC, kita tekan di tombol, kita cari tombol off, dan otomatis AC tersebut mati. Nah, begitu demikian juga dengan controller iOS, teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke penjelasan ketiga mengenai penjelasan dependensi injection atau DI, teman-teman ya. Apa itu dependency injection? Nah, dependency injection ini adalah saat Spring melakukan dependency injection dengan cara menyuntikkan objek yang dibutuhkan ke dalam sebuah metode atau constructor. Nah, ini adalah metode yang saya gunakan, model-model, ada juga ini model atribut. Nah, ini adalah objek model yang saya gunakan. Ini nanti akan masuk ke dalam template engine ya, teman-teman ya. Nah, contohnya ini kita memasukkan perintah di dalam ini, atribut ini, dan otomatis akan di-spring ke dalam template engine yang ada di about ini, teman-teman ya. Maksudnya tadi kita ke about controller dan page-nya juga kita harus masukkan di about HTML. Nah, dependency injection ini hampir sama dengan controller atau hampir sama dengan IOC tadi ya teman-teman ya. Di mana kita hanya memberikan perintah atau memasukkan atribut ke dalam metode. Nah, otomatis nanti atributnya ini akan berhubungan secara langsung dengan about HTML yang telah kita perbuat. Di dalam HTML ini kita hanya memanggilnya saja apa yang sudah kita pasang tadi di dalam model atribut. Kita hanya memanggilnya saja di dalam page atau kode HTML-nya teman-teman ya. Jadi dia otomatis masuk ke dalam tanpa kita harus membuat banyak codingan atau membuatnya manual secara satu codingan saja. Nah, ini juga adalah salah satu untuk mempermudah kita melakukan pekerjaan dan mengejar deadline tersebut, teman-teman. Ya. Ini ya. Nah, oke teman-teman, kita sekarang langsung saja menuju ke penjelasan yang terakhir ya teman-teman ya, yaitu penjelasan pengiriman data controller ke template engine.
Nah, ini yang paling penting, teman-teman. Di mana kita bertanya-tanya, bagaimana sih? Kenapa bisa? Kenapa bisa itu terjadi? Nah, kita akan melihatnya di dalam kode yang tertera di laptop ya, teman-teman ya. Atau di dalam IntelliJ IDEA. Nah, kita ambil satu saja contoh dari about control lagi, teman-teman ya. Karena ini adalah yang paling banyak saya gunakan controller DI dan proses pengiriman datanya. Nah, kita ambil contoh dari about HTML. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang IOC dan eh, dependency injection. Nah, sekarang kita di bagian untuk mempraktekkannya atau bagaimana sih kok bisa terjadi, eh, kok bisa datanya itu berubah otomatis ya teman-teman ya. Nah, di dalam model ini saya memasukkan nama, nama atributnya dan memasukkan nilainya. Nah, di sini saya hanya memanggil model atribut tadi teman-teman ya dan memasukkannya ke dalam about HTML karena about HTML ini yang menampilkan browser atau browser kita yang akan kita lihat di dalam browser. Kalau ini codingannya hanya di balik layar atau hanya mengkontrol dari belakang. Nah, ini contohnya nih. Kita masuk ke about controller. Di sini ada beberapa template yang saya masukkan. Ini adalah eh, dependency injection tadi teman-teman ya. Di mana ada saya masukkan data yaitu ada tempat tanggal lahir, email, nomor telepon, ada pendidikan dan makanan favoritnya ada roti ini. Ada nilainya juga roti. Dan ini nilainya di bawah. Nah, cara kerjanya teman-teman, kita hanya masukkan atribut, menambahkan atribut, lalu menambahkan nama atributnya, terus menambahkan nilainya. Coba kita praktekkan satu ya teman-teman ya. Contohnya di makanan favorit ini. Contohnya kita akan menukar menjadi musik. Nah, atau alat musik. Alat musik. Oke, udah. Dan kita ganti value-nya menjadi eh piano aja teman-teman ya. Piano. Nah, setelah kita ganti, di sini juga kita harus mengganti atribut tersebut karena jika tidak nanti kodenya akan error. Kita akan menggantinya di sini tadi namanya alat musik. Oke, sini kita akan ganti alat musik ini menjadi makanan itu menjadi alat musik ya tentunya. Sorry. Oke. Nah, sekarang kita restart run dan akan melihat hasilnya. Kita tunggu teman-teman ya. Oke, nampaknya udah selesai teman-teman. Kita langsung saja menyaksikan apakah codingan ini atau data ini terganti atau tidak. Ini adalah proses pengiriman datanya teman-teman ya. Sekarang kita restart, mari kita buktikan reload dispatch. Nah, ini dia teman-teman. Otomatis dia langsung eh, memasukkan data, kita memasukkan perintah dari bot controller
dan memasukkan nama atributnya dan nilai atributnya. Dan otomatis dia nge-spring ke HTML ya teman-teman ya, ke template ini. Dan di template ini kita hanya mencari atau memanggil perintah dari about controller. Cara memanggilnya ini kita hanya menekan atau mengetik tombol dolar dan buka kurung kurawal, terus memasukkan apa tadi nama dari atribut tersebut. Ini adalah cara untuk memanggilnya. Lalu kita tinggal menulis nama atributnya di atas. Kalau value-nya tadi kita sudah isi di sini ya teman-temannya. Jadi otomatis dia berganti ya teman-temannya. Berarti proyek kita ini berhasil teman-teman. Nah, ini adalah proses pengiriman data controller ke template engine teman-teman ya. Nah, saya rasa mungkin proyek ini sangat mudah dipahami teman-teman ya. Dan sangat gampang. Di mana kita hanya menggunakan controller atau IOC dan terus kita menggunakan DI untuk memanggil apanya atau membuat atributnya dan sehingga kita bisa memanggil perintah menggunakan dari controller ke template engine. Ya, mungkin segitu aja penjelasan kita di dalam aplikasi Spring Lab ini. Mungkin teman-teman bisa memahaminya dan pada kesempatan kali ini mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendengarkan dari awal sampai akhir dan terima kasih juga dosen yang telah memberikan tugas proyek ini kepada kami agar kami bisa memahami lagi bagaimana pekerjaan eh, Spring Lab ini teman-teman ya. Baik, mungkin demikianlah presentasi dari saya mengenai konsep Spring MVC, IOC, dan dependency injection pada proyek ini. Semoga penjelasan ini sangat bermanfaat kepada teman-teman. Dan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di proyek-proyek selanjutnya teman-teman ya. Oke, see you, bye-bye.